juga sapa ada Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Vatika, ada Pak Amri Jinangkung. Ini tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya juga sudah sangat-sangat membantu PWKI untuk mewujudkan misa buka tahun. Tahun lalu bahkan menyampaikan sambutan secara langsung dari Italia. Saya sapa selamat Dari Vatikan ya. Dari Vatikan, betul. Selamat siang Selamat waktu siang ya, Vatikan. betul. Italia di siang hari. Nanti masih proses untuk di-unmute. Inilah ya, era digitalisasi memudahkan tapi harus butuh kesabaran ya, Fris ya. Dibantu untuk pin videonya. Selamat siang waktu Italia, waktu Vatikan. Selamat sore, selamat Pak malam untuk Dubes. teman-teman di Indonesia. Selamat. Semoga sehat. Saya pakai akun Indonesian Embassy. Indonesian Embassy. Oke, Indonesian Embassy dibantu untuk pin dulu, audionya setidaknya kita sudah terima dengan baik. Bagaimana situasi di sana, Pak Amri? Mungkin bisa cerita kepada kami tadi. Ya banyak sekali juga para misionaris yang juga harus ikut terdampak, tapi tampaknya kami merasakan betul walaupun secara virtual semangat tidak berkurang. Wah, saya lihat sudah bergabung. Sudah bergabung wajahnya. Ini sepertinya Pak Dubes tidak sendirian. Bersama siapa saja ini? Saya bersama tim. Ada siapa aja nih Pak Dubes? Pak, bisa dikenalkan Pak. Ini Esti, kemudian ini Lina. Nah, kemudian ada juga Pak Andut dan Ida. Ini tim kami di KBRI yang siap menyambut pemenang hadiah yang katanya hadiahnya ke Vatikan. Ini yang paling penting dan ditunggu-tunggu ini Pak nampaknya. Amri ini yang paling diharapkan, tiba-tiba nih ya lagi gabung di Zoom, mungkin dari tadi videonya bisa dimatikan, audionya bisa dimatikan, tapi giliran diumumkan kalau dapat hadiah door prize wajahnya tersenyum loh, Fris, langsung teriak saya. Kelihatan wajahnya berbeda loh di layar ketika Pak Dubes sudah menyampaikan pemenang nantinya, menantikan pemenang ya. Pak Amri ini nanti tahun ketiga. Ada sebelumnya 2 pemenang sebelumnya tapi belum berangkat ya. Tapi belum berangkat ke Vatikan karena pandemi. Jadi bisa jadi bergabung lebih ramai lagi di Vatikan. Jadi mungkin Bapak Ibu, Mbak dan Mas yang tadi diperkenalkan kepada kami, mohon kami titipkan saudara kami yang menang nanti door prize. Siap. Kami ingin share berita gembira, bolehkah? Boleh sekali, Pak Amri, silakan. Ya, kalau suasana COVID di Italia, terutama untuk para religius Indonesia, suster, Romo, Frater yang di Italia, selama 3 tahun COVID ini ada sekitar 60-an yang sempat kena COVID, tetapi semuanya sudah sembuh sekarang, semuanya sehat kembali, sudah bisa beraktivitas dengan normal, antara lain karena perhatian dan perhatian dan perawatan dari biara masing-masing yang cukup baik. Bersyukur karena itu mereka juga dijaga oleh biara atau kongregasi mereka masing-masing. Yang kedua, saya ingin share berita gembira. Kemarin sore saya dan teman-teman KBRI menghadiri ujian terbuka disertasi Romo Bernardus Dirga Primawan SJ. Beliau kuliah di Institut Biblicum. Ini sebuah perguruan tinggi Pontifical University, perguruan tinggi kepausan yang khusus mengajarkan mengenai atau belajar mengenai kitab suci. Dan institut ini terkenal sangat sulit untuk belajar di sana. Karena untuk bisa lolos tahun kedua, jadi begitu tahun pertama itu persyaratannya misalnya dia harus bisa belajar bahasa Ibrani, bahasa Greek, Yunani, kemudian bahasa Aramaik. Ini bahasa-bahasa yang dipakai di dalam kitab suci. Karena untuk menafsirkan kitab suci harus membaca dari teks atau tulisan aslinya. Kalau tadi di dalam khotbah kita dengar Santo Paulus ya, ada berapa surat? Nah, surat-surat itu dalam bahasa itu 13 kalau nggak salah tadi yang disampaikan di dalam khotbah tadi ya. Dalam bahasa-bahasa itu. Kemudian
bahasa Latin pasti, dan kuliahnya dalam bahasa Italia. Jadi kita bisa bayangkan bahasa-bahasa yang harus Cukup kuasai. rumit ya, karena Cukup rumit, dan itu Cukup harus tahun rumit. pertama harus bisa. Kalau nggak bisa itu dimintakan pindah ke universitas yang lain. Nah, Romo Dirga Priwawan ini sudah lulus kemarin pendadarannya, dan beliau adalah doktor pertama dari Indonesia dari universitas tersebut. Jadi sangat membanggakan sekali buat kami di sini, dan semoga juga buat teman-teman di Kita juga Indonesia. sangat bangga ya, dan ini Profesiat, apresiasi yang sangat tinggi. profesiat. Ya, Profesiat, boleh kalau mau tepuk tangan yang ada di Zoom, kita nggak bisa tepuk tangan. Secara ya. virtual. Ini Kita senang ada doktor pertama dari Indonesia di Universitas Biblikum. Kemudian kita juga berharap ke depan ini di sini ada banyak sustur, ada banyak Romo Fian dan sebagainya tadi. Kita berharap akan semakin banyak ahli-ahli kitab suci yang belajar di Universitas Biblikum. Saat ini untuk lisensiat, untuk master itu ada 2 orang. Kemudian ada 2 orang lagi yang sedang persiapan bahasa, dan tahun semester depan katanya akan ada lagi. Jadi dibanding universitas yang lain memang relatif sedikit, tapi kita senang masih ada yang terus belajar di universitas ini. Mungkin berita gembira ini yang ingin kami share. Lebih banyak ya yang bisa masuk di Ya. universitas tersebut Ya. juga. Pak Amri, Dan terima universitas kasih. yang lainnya, Ya, tentunya kita universitas yang lainnya, karena banyak universitas kepausan di Roma. dan kelancaran studi di sana tentu juga atas kontribusi luar biasa dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Tata Suci Vatikan. Pak Amri, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Amri sudah bergabung, dan semoga tidak bosan-bosan untuk terus bergabung bersama kita setiap tahun ya ini ya. Ya. Terima kasih Ya. sekali lagi. Nah,